Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan turnover intention UMKM. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Johannes Julia Putri dengan NIM 2020 11285. Dan yang kedua ada saya sendiri, Algita Asmeralda Kumaladinda dengan NIM 2020 11594. Pertama ada kepuasan kerja atau job satisfaction. Menurut Robbins dan Judge, mendefinisikan kepuasan kerja sebagai perasaan positif pada suatu pekerjaan yang merupakan dampak atau hasil evaluasi dari berbagai aspek pekerjaan tersebut. Di sini aspeknya bisa terdiri dari berbagai hal seperti cara pembayaran perusahaan tersebut atau tempat lingkungan kerjanya, rekan kerjanya, seperti itu. Jadi, kepuasan kerja dapat disimpulkan sebagai apa yang membuat orang-orang menginginkan dan menyenangi pekerjaan karena mereka merasa bahagia dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya, indikator kepuasan kerja. Indikator kepuasan kerja karyawan dapat dilihat dari Job Descriptive Index yang terdiri dari yang pertama, pekerjaan. Yang dimaksud pekerjaan di sini adalah pekerjaan itu sendiri. Seperti pekerjaan tersebut memiliki tekanan yang berat atau tidak, pekerjaan tersebut memiliki time flexibility yang fleksibel atau tidak, itu sangat mempengaruhi kepuasan karyawan terhadap perusahaan. Yang kedua adalah pembayaran. Di sini sistem pembayaran perusahaan kepada karyawan itu selalu tepat waktu atau mungkin malah sering terlambat, itu juga sangat mempengaruhi kepuasan karyawan terhadap perusahaan. Yang ketiga adalah promosi. Seperti yang kita tahu, karyawan apalagi yang sudah bekerja lama di perusahaan tersebut pasti menginginkan yang namanya mendapatkan promosi, atau mungkin karyawan yang dengan kinerja yang baik, yang bagus, itu pasti sangat menginginkan promosi. Nah, promosi tersebut mereka dapatkan atau tidak dari perusahaan. Dan yang keempat ada supervisi atau pengarahan dari atasan. Di sini sikap atasan juga sangat mempengaruhi kepuasan karyawan terhadap perusahaan tersebut. Jika atasan memiliki sikap yang merangkul atau membimbing bawahannya, itu pasti juga akan menimbulkan kepuasan yang lebih tinggi daripada sikap atasan yang mungkin kurang peduli pada stafnya. Dan yang terakhir ada rekan kerja. Sudah pasti jika lingkungan kerjanya mendukung atau kooperatif, mood karyawan pasti juga akan baik untuk bekerja. Sedangkan jika lingkungan kerjanya saja tidak mendukung atau kurang kooperatif, pasti mereka juga jadi tidak bersemangat untuk bekerja atau mungkin malah merasa tidak nyaman untuk bekerja. Respon dari karyawan. Di sini respon ketidakpuasan dari karyawan dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada respon yang bersifat konstruktif atau membangun, dan yang kedua ada respon yang bersifat destruktif. Di sini respon yang bersifat konstruktif yang berwarna hijau ada loyalty dan voice, dan yang destruktif yang berwarna merah exit dan neglect. Yang pertama kita bahas dulu yang loyalty. Di sini karyawan tetap berada di perusahaan tersebut meskipun mereka merasa tidak puas. Dia tetap memutuskan untuk setia pada perusahaan tersebut sambil menunggu kondisi perusahaan tersebut membaik. Sedangkan yang exit, dia langsung keluar dari perusahaan. Dia langsung resign dari perusahaan, langsung memutuskan untuk mencari pekerjaan baru. Dan yang ketiga ada voice. Di sini ketika dia tidak puas, dia menyuarakan pendapatnya kepada perusahaan, dia melakukan kritik kepada perusahaan, kritik yang membangun tentunya, sehingga perusahaan bisa jauh lebih baik lagi. Sedangkan yang neglect ini dia merasa tidak puas, tetapi dia pasif, dia tidak memberikan pendapatnya, dia diam saja, tapi dia merasa tidak puas, dan itu dilakukan protesnya melalui tindakan seperti sering terlambat atau kinerjanya menurun, seperti itu. Komitmen organisasi. Menurut Robbins dan Judge, mendefinisikan komitmen organisasional sebagai suatu keadaan karyawan memihak kepada perusahaan tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk memelihara keanggotaannya dalam perusahaan itu. Dengan kata lain, komitmen organisasional berkaitan dengan keinginan karyawan yang tinggi untuk berbagi dan berkorban bagi perusahaan. Nah, di sini ada 4 ciri-ciri karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap perusahaan. Yang pertama adalah bangga. Di sini bangga terhadap perusahaan tempat mereka bekerja.
Yang kedua adalah memiliki prospek. Di sini memiliki prospek yang sama dengan perusahaan, memiliki tujuan yang sama dengan perusahaan. Jadi tujuan perusahaan juga tujuan mereka. Yang ketiga adalah tempat terbaik. Jadi mereka menganggap perusahaan tempat mereka bekerja ini adalah tempat terbaik untuk bekerja. Dan yang keempat adalah berkorban. Mereka rela berkorban demi kebaikan perusahaan. Beberapa jenis komitmen organisasi. 1. Affective commitment. Terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari perusahaan karena adanya emosional. Dengan kata lain, komitmen efektif yang kuat akan mengidentifikasi karyawan dengan terlibat aktif dan menikmati keanggotaannya dalam perusahaan. 2. Continued commitment didasarkan pada persepsi karyawan atas kerugian yang akan diperolehnya jika ia tidak melanjutkan pekerjaannya dalam sebuah perusahaan. Dengan kata lain, karyawan tersebut bertahan pada suatu perusahaan karena membutuhkan gaji dan keuntungan-keuntungan lain, atau karena belum menentukan pekerjaan lain. 3. Confinement timbul dari nilai-nilai diri karyawan yang bertahan menjadi anggota perusahaan karena ada kesadaran bahwa komitmen terhadap perusahaan merupakan keharusan atau kewajiban. Karyawan tersebut hanya bertahan dalam perusahaan karena mereka merasa memang sudah seharusnya melakukan hal itu. Turnover intention. Turnover intention adalah kesadaran untuk memiliki keinginan mencari alternatif pekerjaan di organisasi lain. Employee turnover mengarah pada kenyataan akhir yang dihadapi perusahaan, kehilangan sejumlah karyawan pada periode tersebut. Sedangkan turnover intention sendiri mengacu kepada hasil evaluasi individu mengenai kelanjutan hubungannya dengan sebuah perusahaan yang belum diwujudkan dalam tindakan nyata meninggalkan perusahaan. Aspek turnover intention. 1. Adanya pemikiran untuk keluar dari organisasi atau thinking of quitting. Hal ini mencerminkan karyawan yang berpikir untuk keluar dari perusahaan atau malah tetap berada di perusahaan. Maksudnya di sini mulai munculnya pikiran-pikiran untuk berhenti dari pekerjaan yang melibatkan evaluasi hal-hal yang diharapkan dari suatu pekerjaan. 2. Intensi mencari pekerjaan di tempat lain atau intention of search. Hal ini mencerminkan individu yang berusaha mencari pekerjaan di perusahaan lain. Karyawan lebih memilih untuk melakukan proses pencarian pekerjaan baru agar mendapatkan alternatif pekerjaan yang lebih memuaskan. 3. Intensi untuk keluar meninggalkan perusahaan atau intention to quit. Hal ini mencerminkan individu yang memiliki niat untuk keluar dari perusahaan, yang nantinya akan menentukan terkait apakah karyawan tersebut memutuskan untuk tetap tinggal di perusahaan sekarang tempat ia bekerja atau mengundurkan diri. Kesimpulan, kepuasan kerja maupun variabel komitmen organisasional berpengaruh signifikan terhadap turnover intention. Semakin tingginya kepuasan kerja maupun komitmen organisasional akan berpengaruh terhadap penurunan turnover intention, yang berarti membawa dampak baik ke perusahaan, begitu pula sebaliknya. Saran, hendaknya pihak perusahaan lebih memberikan kepercayaan pada para staf untuk tidak tergantung terhadap atasan. Selain itu, diharapkan juga dapat diberikan kebebasan yang serupa, kemandirian maupun keleluasan yang lebih besar dalam merencanakan dan menentukan prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan, terutama bagi karyawan baru, supaya mereka dapat merasa lebih percaya. Selain itu, juga memberikan
karyawan seperti gaji maupun tunjangan tepat waktu sesuai dengan perjanjian awal. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Untuk yang ingin bertanya bisa dilanjutkan waktu sesi tanya jawab saat diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.